Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hari ini senang sekali Sekar bisa berjumpa lagi dan menyapa Sobat Sport dimanapun berada. Tentunya di program kesayangan kita, dimana lagi kalau bukan di Sportholic, yang pastinya nanti kita akan berbincang-bincang gitu ya dengan narasumber hari ini, yang entah itu adalah seorang atlet atau mungkin dari UKM olahraga, nanti kita bakal kenalan. Tapi sebelum itu Sekar mau menyapa dulu Sobat Sport, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan juga bahagia gitu ya di cuaca yang nggak menentu ini gitu kan, musim yang juga bisa gampang bikin kita flu, batuk. Kita tuh harus selalu jaga kesehatan. Selain berolahraga, istirahat dan cukup, dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, kita juga harus memastikan kandungan vitamin di tubuh kita itu tercukupi, Sobat Sport. Jadi di sini sekarang mau merekomendasikan salah satu minuman multivitamin yang bisa membantu kita menjaga cakupan atau kandungan vitamin di dalam tubuh kita tercukupi, yaitu Oranamin C. Oranamin C ini adalah minuman multivitamin yang aman untuk dikonsumsi setiap hari dan juga mengandung vitamin yang lengkap untuk kesehatan tubuh kita. Jadi Sobat Sport jangan lupa jaga kesehatan ditemani oleh Oranamin C. Oke, untuk episode kali ini kita akan kedatangan narasumber yang merupakan seorang atlet di salah satu bidang olahraga yang unik gitu ya. Kalau orang bilang olahraga ini, kalau biasanya olahraga tuh identiknya dengan kegiatan fisik, terus juga lari-lari atau kayak pokoknya fisik banget, olahraga ini tuh beda gitu. Kira-kira olahraga apa dan siapa narasumber kita? Langsung aja kita kenalan. Halo Kak. Halo Sobat Sport. Boleh dong kenalan dulu siapa namanya, dari fakultas apa, dan menekuni olahraga apa? Oke, halo Sobat Sport, kenalin nama aku Kurniawan Umbu Tara Saputra. Mungkin teman-teman bisa panggil aku Umbu atau Rian juga boleh. Aku dari Fakultas Vokasi Angkatan 24 Prodi Administrasi Bisnis gitu. Dan aku dari cabang olahraga catur nih teman-teman. Oke, keren banget. Hari ini kita kedatangan Karian yang menekuni atau merupakan seorang atlet dari cabang olahraga catur. Ya, pastinya nanti Karian akan sharing-sharing ya kayak tentang ceritanya gimana sih awal menekuni catur, terus apa aja yang udah dilalui gitu. Iya, boleh. Tapi sebelum itu aku mau tanya, gimana kabarnya hari ini Karian? Wah, sangat bersemangat sekali Kak. Begitu dapat undangan dari UB TV nih, wah langsung aku harus datang nih. Udah gak sabar gitu ya. Iya, betul. Sharing-sharing ke Sobat Sport gitu ya. Oke, pasti Sobat Sport tuh juga penasaran gitu kan. Gimana sih awal mulanya Karian tuh akhirnya memutuskan untuk menekuni olahraga catur ini gitu. Boleh dong diceritain awal mulanya dulu tuh kayak gimana dan sejak kapan gitu. Oke, kalau dari awal mulanya sendiri Kak, aku belajar catur itu sebenarnya nggak sengaja. Dulu waktu aku kelas 1 SD itu papa sih yang lebih dulu main catur gitu. Tapi cuma sekedar main have fun aja kayak bapak-bapak di pos kamling lah kayak gitu. Kayak sambil jaga kali itu, ya. Iya bener. Gitu. Ya itu awalnya aku diajakin lah sama papa. Ayo ikut lihat papa main catur sama teman-teman gitu. Aku ikut nih. Aku ngeliatin kan apa yang dimainin sama bapak-bapak ini gitu. Gitu. Tapi pas 1 SD gitu. Iya, tapi bapak. Entah kenapa aku tertarik karena cuma sekedar papa tuh ketawa-ketawa sama bapak-bapak yang lain. Seru banget. Iya, gitu kayak ya, berarti ya. Ini orang-orang ini pada ngetawain apa gitu kan, aku gitu. Akhirnya ya udahlah, aku tanya, "Pak, itu main apa sih itu?" Mau tak diajarin tuh. Ya udah deh, boleh gitu kan. Karena awalnya namanya juga iseng kan. Ya udah deh, boleh gitu. Akhirnya diajarin. Nggak lama kemudian aku diikutin les privat Kak. Diikutin les privat gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6 awal-awal gitu. Sebelum ujian ya, sebelum ujian nasional. Jadi yang aku alamin waktu itu, awal-awal aku diikutin les privat kayak gimana ya, pusing ya, terus kayak nguras energi banget, capek. Bosen karena kan juga? Bosen sih, lebih tepatnya mungkin yang lebih tepatnya bosen ya, karena kan anak kelas 1 SD apa sih mungkin olahraga yang seru, mungkin kalau nggak main bola, lari gitu kan.
ini malah catur gitu kan, duduk diam mikir gitu. Berat nih ya. Iya. Akhirnya aku kayak karena waktu itu sempet aku ikut 2 olahraga. Iya, 2 kursus olahraga gitu Kak. Yang satu SSB, yang satu catur. Gitu. Jadi lebih seru yang mana tuh waktu itu sih lebih seru yang sepak bola ya, pastinya gitu kan. Karena kan masih awal-awal gitu. Masih lebih seru yang sepak bola. Jadi aku jalanin bareng gitu. Cuman semakin lama kayak naik kelas 2, 3 gitu capek. Kayak tiap hari pagi sampai siang sekolah, sore masih harus latihan bola, belum lagi malamnya catur gitu kan. Jadi akhirnya sama orang tua disuruh milih mau ikut catur apa mau ikut SSB itu. Akhirnya aku milih karena akhirnya aku bilang yaudah lihat dulu di SSB, kalau misal aku berprestasi aku ambil sepak bola. Tapi kalau enggak aku banding setir ke catur kayak gitu. Ternyata ya mungkin udah jalan dari Tuhan mungkin ya. Aku nggak dibolehin sepak bola kayaknya gitu. Jadi di sepak bola nih aku udah jalanin lama banget, ikut banyak turnamen, nggak pernah menang sama sekali. Nggak ada yang menang sama sekali. Tapi begitu sekali ikut turnamen di catur, waktu itu ada namanya U2SN kelas 2 SD, itu piala pertama aku. Langsung? Iya. Berarti langsung, itu turnamen pertama yang diikuti? Iya, turnamen pertama yang diikuti langsung dapat piala itu. Iya. Tuh. Luar biasa. Aduh, menarik banget ya ini awalan cerita yang sangat kok bisa gitu ya. Apakah ini memang takdir Tuhan gitu kan? Emang udah jalan dari Tuhan gitu kan. Tapi nanti kita pasti bakal kulik lebih banyak lagi gitu ya karyanya. Gimana tentang karyanya akhirnya memutuskan untuk banting setir ke catur dan melepas SSB itu. Terus apa aja yang udah kalian ikuti selama ini, gimana prosesnya, nanti kita bakal bahas lebih banyak lagi gitu kan. Tapi kita jeda dulu sebentar. Kita lanjut setelah jeda yang satu ini. Jadi Sportholic, jangan kemana-mana Sobat Sport, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Karian. Kalau tadi Karian udah cerita gitu ya, awal mula beliau ini terjun atau masuk ke dunia catur itu kayak gimana. Terus sampai akhirnya tadi ada 2 pilihan ya Karian ya, antara nerusin SSB atau terjun ke fokus ke catur gitu. Tapi ternyata tadi kalian bilang kalau di SSB ini ikut turnamen banyak tapi nggak ada yang menang. Tapi sekalinya ikut turnamen di catur, langsung dapat piala. Itu boleh dong diceritain sampai akhirnya gimana sih kalian? Ya udah deh, kayaknya aku fokus di catur aja. Itu dengan apa ya namanya? Lapang dada atau sebenarnya sebenarnya pengen sepak bola tapi itu gimana, boleh cerita? Iya ada boleh. Oke, mungkin kalau soal ngerasa kayak tadi yang seperti Kak Sekar bilang, pasti ada namanya, mungkin namanya juga masih SD ya, kayak masih pengen banget main bola kayak gini gitu. Apalagi kan mungkin rata-rata kalau masih SD kan kita kan ngidolain pemain bola ya, yang namanya laki-laki kan, pemain bola ini pengen jadi kayak gini, pengen jadi kayak gitu gitu. Tapi ya mungkin sama Tuhan udah diberi kayak udah kamu di catur aja ya, kamu fokus di catur, majuin caturmu, ukir banyak prestasi kayak gitu sih. Tuh. Jadi kalau dibilang mungkin ada kayak apa ya, bukan penyesalan mungkin namanya ya, apa ya, kayak masih pengen. Iya, masih pengen, dulu masih ada. Awal-awal masuk SMP itu jujur masih ada, sempat ada kayak pengen lagi main bola lagi, kangen gitu kan. Apalagi kan SMP kan udah mulai kayak ada ekskul futsal di SMP gitu kan, kayak pengen main bola lagi gitu. Tapi ya udahlah, mungkin main futsal atau main sepak bola itu sekedar have fun lah sama anak-anak gitu, apalagi sama circle lah kayak gitu gitu. Nah terus tuh gimana sih kalian waktu itu, misalnya kan masih anak SD nih, bisa punya pikiran kayak
oh mungkin emang aku dikasih jalannya di catur nih, mendingan aku lebih fokus ke catur, itu muncul dari pikiran sendiri atau ada dorongan dari keluarga juga atau gimana? Kalau itu mungkin yang jelas pastinya ada dorongan dari orang tua ya Kak, terutama orang tua bilang kayak mungkin emang kamu udah difokusin buat di catur gitu, jadi ya udah tekunin aja nak, kayak gitu kata papa sih gitu. Jadi ya udah aku setelah banting setir itu bener-bener fokus di catur sih Kak. Jadi kayak dulu bener-bener kayak sampai mau ada turnamen dimanapun gas pokoknya, yang selagi aku bisa aku gas aja pokoknya. Berarti kayak gitu. Bener-bener selagi ada kesempatan. Iya, selagi ada kesempatan gitu langsung aku ambil itu turnamen. Masalah menang atau enggak, kata orang tua itu menang apa enggak udah pikir belakangan, yang penting kamu ikut dulu kayak gitu. Yang penting nggak nyesel karena ngelewatin kesempatan itu nggak sih? Iya bener, karena ya kapan lagi gitu loh Kak. Karena kalau kita nggak mau mencoba, kita nggak bakal tahu gitu loh. Siapa tahu contoh kayak kita ikut kita bisa juara, tapi kita nggak ikut kita nggak tahu kalau kita bisa juara kayak gitu. Iya, betul. Kayak gitu aja sih. Jadi ya mungkin udah dikasih jalannya lah sama Tuhan, aku disuruh catur gitu. Oke, luar biasa banget. Berarti turnamen catur pertama yang diikutin tuh waktu kelas 2 kelas 2 SD. Terus setelah itu sering ikut turnamen lagi? Iya, setelah gitu dari situ sering ikut turnamen lagi, karena kebetulan catur juga turnamennya banyak gitu kan Kak. Ya mungkin nggak apa ya, kayak banyak orang tahu kayak ada turnamen catur gini, nggak kayak sepak bola, iya kayak gitu. Tapi banyak kok sebenarnya turnamen catur itu. Oke. Nah, infonya Karyan ini adalah atletnya Kota Malang. Iya, betul. Salah satu atlet. Iya, boleh diceritain yang itu gimana? Maksudnya dari turnamen pertama di kelas 2 SD gitu kan. Iya. Ikut turnamen, latihan sampai akhirnya bisa jadi salah satu atlet catur yang dimiliki oleh Kota Malang. Itu ceritanya gimana, boleh nggak di-share? Ceritanya sih suka dan duka ya. Jadi sukanya dulu deh. Kalau sukanya itu dari catur, dari aku kayak apa ya, privilege aku jadi atlet Kota Malang, relasi di caturku jadi makin banyak kayak gitu Kak. Ya, wawasannya makin luas, jadi kayak mau sharing ilmu tentang percaturan itu bisa ke teman-teman, nggak harus ke pelatih atau ke orang yang lebih paham, lebih ahli gitu. Jadi ke teman-teman bisa gitu. Kalau dukanya ya mungkin dukanya itu harus ke pontang-panting, maksudnya kayak misal ada seleksi apa nggak lolos kayak gitu, itu di rumah nangis kayak gitu, di rumah nangis ya. Tapi papa mama untungnya memaklumi, karena waktu SD itu ya mungkin papa mama itu mikirnya oh mungkin belum masanya kayak gitu, karena masih ada yang masih di atasku lah kayak gitu Kak. Jadi ya selama aku berproses ya udah, jadi kayak disuruh latihan. Jadi waktu di kelas SMP lah itu udah mulai bisa kayak ngebuktiin nih, misal dulu di SD aku kalah terus sama yang ini, ternyata di SMP-nya udah bisa bales kayak gitu, udah bisa ngebales, udah bisa mulai mengikuti lah yang duluan belajar catur di atasku kayak gitu Kak. Berarti ini ya progres. Iya kayak gitu. Iya, berarti betul. kuncinya apa nih Karyan? Kalau dari pengalaman itu, apakah semangat atau kayak motivasi yang harus dijaga atau apa sih, atau fokus atau apa? Kalau semangat mungkin kalau semangat udah pasti ya Kak. Maksudnya kalau kita mau menekuni suatu hal tapi kalau nggak semangat ya tahu sendirilah gitu kan, nggak akan berbuah gitu. Jadi ya mungkin kalau kuncinya ya yang pertama mau capek gitu, yang pertama mau capek, kedua niat, yang ketiga jangan takut gagal kayak gitu. Ya mungkin lebih ke belajar dari pengalaman aja gitu. Terus ya udah, yang mungkin yang terakhir doa gitu aja sih ya. Ya itu. Ini selain usaha juga doa harus iya, juga. betul. Gitu, itu, ya. Oke, luar biasa banget gitu kan, maksudnya
yang kalian sampaikan semoga nanti juga bisa jadi inspirasi dan semangat untuk sobat sport yang menonton siapapun itu gitu kan. Tapi pastinya obrolan kita nggak selesai sampai di sini gitu ya karyanya, masih akan kita lanjutkan tapi kita akan jeda sebentar. Jadi sobat sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic dan saksikan obrolan kita sampai akhir. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic. Masih sama Sakar di sini dan narasumber kita hari ini ada Karyan. Kalau tadi Karyan udah sharing banyak banget gitu ya, dari awal cerita Karyan ikut catur dari kelas 2 SD, terus dari kelas 1 SD, terus dari kelas 1 SD, turnamen pertamanya di kelas 2 SD langsung bawa piala, terus sampai akhirnya ikut banyak turnamen, sampai akhirnya jadi salah satu atlet catur di Kota Malang gitu kan. Pastinya dari turnamen-turnamen itu, dari sekian banyaknya turnamen yang kalian ikutin, ada dong salah satu atau mungkin dua kali ya yang berkesan gitu, yang masih kayak keinget banget nih. Iya. Entah itu karena membanggakan atau karena ada cerita unik di baliknya. Boleh nggak di-share? Boleh. Kalau turnamen berkesan pastinya ada. Sebenarnya adalah beberapa, cuman mungkin aku lebih berkesan dan pengalaman itu nggak bisa diulang lagi mungkin kayak gitu ya. Ada waktu yang pertama itu turnamen Porprov, itu Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur di tahun 2022 di Bondowoso. Itu kenapa berkesan? Soalnya itu pertama kali dapat medali emas. Bareng teman-teman juga gitu. Medali emas pertama kali buat aku, dan pengalaman tanding yang kayak lika-likunya tuh ada sukanya ada, dukanya ada, itu bareng teman-teman yang gitu Kak. Di tahun 2002 itu Porprov itu. Jadi kenapa aku bilang berkesan ya, awal-awal sempet karena jadi aku mungkin ceritain sedikit ya Kak yang tentang Porprov ini. Boleh. Jadi di Porprov itu ada di catur, terutama di catur itu ada 3 kategori yang dilombain. Itu ada catur kilat, cepat, sama klasik. Nah di Porprov itu kalau semisal kita jadi ada urutannya kan, yang pertama kilat, yang kedua cepat, yang ketiga klasik, itu yang di pertandingan. Jadi kalau di kilat sama cepat kita udah dapat 2 emas, itu yang di kategori yang ketiga itu kita nggak perlu ikut lagi. Jadi kayak kita free time itu nggak perlu ikut gitu. Jadi kayak kita tinggal liburan aja di sana bukannya kayak gitu. Istirahat aja. Iya, tinggal gitu ya. Istirahat aja gitu. Nah, ini target aku sama teman-teman kebetulan target tim lah, target tim. Jadi nggak ada tuntutan dari pelatih atau apa, target dari tim sendiri. Itu maunya 2 emas di awal. Jadi hari kategori ketiga itu tinggal refreshing lah, mau jalan-jalan ke sana ke sini kayak gitu. Ternyata di kategori pertama yang di catur kilat, aku sama tim itu dapatnya perak, malahan dikasih perak. Nah itu kenapa aku sama teman-teman itu bisa kayak kayak gitu. Iya, gemes banget, greget banget pokoknya, sampai ada yang nangis. Aku juga sih salah satunya. Gitu. Karena penentuan di finalnya tuh kayak aku sama tim tuh kalahnya benar-benar tipis banget gitu Kak. Kayak gitu. Kayak tipis banget. Mungkin bisa anggap aja kayak kalau di sepak bola atau di basket itu selisih setengah atau 1 poin kayak gitu. Tipis banget berarti. Iya, nyaris. Iya, kayak nyaris banget gitu. Nah itu udah balik ke penginapan, diem, terus ada yang nangis gitu. Akhirnya sama pelatih ya mungkin ya namanya pelatih mungkin ditenangin lah kayak gitu, biar
udah masih ada 2 kategori lagi, kita pasti bisa gitu. Udah, habis itu kategori kedua hampir kejadian yang sama yang di kategori pertama. Hampir dejavu lah kayak gitu intinya, hampir dejavu. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin udah rezeki, itu akhirnya kategori yang kedua dapat emas sama anak-anak gitu. Tuh, kategori kedua dapat emas. Mulai kan kayak udah dapat emas nih. Iya, kayak moodnya anak-anak balik lagi gitu loh Kak. Iya gitu. Jadi di kamar tuh kayak bener-bener fokus banget buat di kategori ketiga kayak gitu. Iya, kayak gitu ya? sharing sama anak-anak, kayak prepare segala macem gitu kan. Prepare segala macem. Udah, kebetulan kategori yang ketiga ini panjang kan Kak. Kayak bisa 3 atau 4 hari pelaksanaannya. Iya, karena pro sendiri itu waktu pelaksanaannya seminggu. Gitu, seminggu. Jadi yang kategori ketiga sih yang makan banyak waktu emang. Dan tenaga juga pasti. Iya, pasti. Karena satu ronde aja itu mungkin kurang lebih bisa ngabisin sekitar 3 sampai 5 jam. Satu ronde. Luar biasa. Dan sehari itu maksimal 2 ronde. 2 babak kayak gitu. Itu sih yang bikin capek. Jadi kayak kalau emang stamina atau daya tahan tuh nggak kejaga, bener-bener nggak kejaga, drop banget. Iya, pasti drop banget. Terus akhirnya gimana tuh di kategori ketiga? Akhirnya kategori yang ketiga mungkin karena anak-anak belajar juga, anak-anak punya banyak pengalaman juga, pengalaman tanding kan yang terutama. Akhirnya dapat emas juga gitu. Berarti akhirnya membawa pulang 2 emas. Iya, 2 dan emas, 1 perak. Ya gitu. Luar biasa. Karena padahal ya hitungannya kan mungkin bisa dibilang kayak lebih target gitu kan Kak. Karena kan kami targetnya waktu itu 2 emas saja udah cukup gitu. Ternyata dikasihnya lebih gitu. Jadi ya mungkin ada hikmahnya lah, di awal-awal dikasih perak dulu, dikasih dukanya dulu kan gitu. Itu aja gitu. Ya, luar biasa. Semoga ini ya, maksudnya dari cerita dan pengalaman yang kalian sampaikan dari awal tadi tuh benar-benar menurutku bisa banget gitu untuk motivasi dan inspirasi sobat sport yang menonton gitu kan. Semoga nantinya juga sobat sport yang menonton bisa mengambil hikmah dari atau pelajaran dari cerita yang kalian sampaikan gitu ya. Tapi supaya ada kalian ingin menyampaikan sesuatu gitu nggak, atau pesan gitu, ada nggak pesan untuk sobat sport gitu kan, sekalian untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini gitu kan ya, karena tadi juga kalian sudah sharing banyak sekali gitu kan ya, dari cerita pengalaman yang juga pastinya nanti bermanfaat juga untuk siapapun yang menonton. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan untuk sobat sport, terutama mungkin yang sedang berjuang gitu kan, pasti kan semua orang punya mimpi gitu kan, gimana sih buat terjaga semangat, atau mungkin yang lagi menekuni dunia catur juga, pesan apa yang ingin kalian sampaikan? Oke, mungkin sedikit aja kayak mungkin karena kan balik lagi kalau motivasi kan ke diri sendiri, dari diri masing-masing kan. Mungkin aku di sini cuman sharing aja berdasarkan apa yang aku alamin gitu aja. Mungkin kalau motivasi atau lebih ke kata-kata penyemangat lah buat sobat-sobat sport ini kalau mau menekuni bidangnya gitu. Ya, yang pertama jangan pernah putus asa itu. Jadi terus yang kedua itu tadi kayak kalau emang kalian mau menekuni di bidang yang ini, ya emang pasti adalah yang dikorbanin gitu, entah dari tenaga atau waktu mungkin gitu, pikiran, atau bahkan bisa sampai ke materi gitu kan. Ya kalau dari aku pribadi ya udah, kalau emang sekiranya dari teman-teman itu udah ngerasa itu yang mau ditekuni, mau yang bener-bener, aku mau berprestasi di sini nih sampai ke tingkat ini misal, ya udah tekunin aja gitu, percaya proses lah intinya gitu kan. Tapi ya balik lagi niat dan usaha, terus doa juga diimbangi juga, itu sih Kak. Mungkin itu aja sih dari aku. Jadi pokoknya intinya semangat lah buat teman-teman yang mau berprestasi di bidang olahraga gitu. Oke, baik, terima kasih banyak kalian. Jadi seperti intinya usahanya dikencengin tapi doanya jangan lupa juga untuk dikencengin gitu.
gitu ya. Itu Oke, sih. terima kasih banyak Karian karena sudah berkenan hadir di sini berbagi cerita dan pengalaman kepada Sobat Sport. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang menonton dan semoga Karian semakin sukses, sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Gitu Kakak juga ya. Amin. Oke, Sobat Sport, itu tadi gitu ya perjumpaan kita dengan obrolan kita dengan Karian. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Sportholic. So, sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Dadah!